المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خذوا بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ونضع عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل عليه وسلم ربي تشانا بنوري يا ربي قضانا وأمنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Sanusi dan para sesepuh yang lain. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Ustadz Masari Taslim, Ustadz Artono selaku Ketua Wasilah Subuh RW 03, Ustadz Haji Tirman, dan wabil khusus Ustadz Sahrin Al-Pantuni yang insya Allah nanti akan memberikan mauidhah hasanah pada hari ini. Dan yang terakhir Ustadz Aloy dengan trim hadrohnya, Ketua TKM Ketua TKM Nurul Mukmin Musala Nurul Mukmin selaku penyelenggara pada hari ini Bapak Ustadz Salim Minam, Ketua RT 04 Bapak Atin Fahrudin, Bapak-bapak wabil khusus Ketua TKM Masjid maupun Musola di lingkungan RW 03, Ketua RT di RT 0 RW 03, RT 1 sampai RT 010 atau yang hadir pada hari ini. Bapak Ketua RW hari ini izin beliau titip salam kepada seluruh jamaah. Beliau pulang kampung, mudah-mudahan beliau dilancarkan dalam perjalanan. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, kudrat iradahnya, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini Allah catat sebagai amal perbendaharaan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita awali dengan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan ratibul hadat dan pembacaan maulid. Mudah-mudahan dengan rangkaian tersebut menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara demi acara kita mulai, ada baiknya kita baca suratul Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, para pewakaf, donatur baik masjid maupun musola, wabil khusus musola Nurul Mukmin yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan yang masih hidup wabil kita yang membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan yang hari ini sedang Allah uji dengan beberapa penyakit, baik keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan segera Allah ketemukan obatnya, Allah angkat penyakitnya. Ala hadina kuliyatin salat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidina. Amin. Baik, selanjutnya yaitu acara sambutan pertama dari penyelenggara Maulid dan
wasilah subuh RW 03 kepada Ketua DKM Musalla Nurul Munin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tambah yang saya hormati keluarga besar almarhum orang tua saya, Bapak Haji Minan bin Haji Entong, Ibu Haji Hasati binti Haji Entong. Yang saya hormati orang tua kita bersama, Bapak Haji Sanusi. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan untuk beliau. Yang saya hormati para guru kita, Ustadz Bilkhusus wa Ustadz Sahrin Al-Fantuni, insya Allah akan menyampaikan tausiahnya nanti. Yang saya hormati guru kita, Pak Ustadz Mas Adi Tashrif, Ustadz Ade Ikhtiar, Ustadz Haji Firman, dan Ustadz yang lainnya. Semoga guru-guru kita ini senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ketua RT, khusus Pak RT 04 Bapak Adin Fahrudin dan Bapak RT dari RT 01 hingga RT 010 yang berhadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak Haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak-Bapak yang hadir, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kami pengurus Musalla Nurul Mumin mendapatkan giliran untuk menyelenggarakan wasilah subuh RW 03, dan pada kesempatan pagi hari ini sekaligus kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini menjadi musabab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga kita semua umatnya. Semoga kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan kelak kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah, pada pagi hari ini ingin saya sampaikan adalah dosa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang hadir. Kami juga mohon maaf apabila mungkin pada kegiatan ini masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik itu mungkin penjemahan kami yang mungkin kurang sopan ataupun tempat yang kurang memadai, atau juga mungkin jamuan yang kurang memadai. Kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan selanjutnya kami juga berterima kasih kepada warga RT 04 yang telah mendukung, memberikan sebagai rezekinya untuk kegiatan kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mohon maaf apabila mungkin masih ada kekurangan di sana sininya. Kami mohon dimaafkan, itu maaf yang seluas-luasnya. Kiranya itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah mengucapkan terima kasih kepada para jemaah dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan selanjutnya yang disampaikan olehnya dari Ketua Wasilah Gubernur juga kepada Tuhan yang tolong kami.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu 'alal basyirin nadir wassiratil munir Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi mahallahu bihi dulmatil jahli wal kufri wa azalama alimal wasaniyati wad dolal wa ala bihi manarat tahidi wal iman wa ala alihi wa sahbihi sumusil ilmi wal irfan wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati penyelenggara daripada wasilah subuh, Ketua DKM Mushola Nurul Mukmin beserta Bapak Ketua RT 04 Bapak Adin Fahrudin. Saya hormati orang tua kita, pembimbing daripada wasilah subuh tingkat RW yaitu Al Mukarrom Bapak Isansi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya sehingga bisa terus membimbing kita mengikuti menghadiri wasilah subuh yang kita adakan sebulan 2 kali ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat Bapak Ustadz Masari Tasrif, Bapak Ustadz Haji Dirman, Bapak Ustadz Ali Ikhtiar, Bapak Ustadz Muhammad Zamzuri, Bapak khusus Bapak Ustadz Sahrin Alfantuni yang sangat luar biasa. Saya lihat di YouTube beliau termasuk 10 terbesar dari 776 peserta. Masya Allah. Iya, Bantul. Masya Allah. Ya, dari 776 beliau masuk 10 besar. Tuh, luar biasa, Pak. Ya, saya kebetulan mengikuti beliau ininya di YouTube ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan beliau terus diberi kesempatan ya untuk berdakwah, tentunya melalui pantunnya yang beliau kuasai, karena tidak sembarangan orang. Jadi beliau ini sudah termasuk yang sangat luar biasa, karena yang dilihat beliau itu langsung jadi pantun gitu. Kalau kita susah, nggak bisa gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua RT dari 01 sampai dengan 10. Yang saya hormati Bapak Ustadz Aloy beserta tim hadrohnya. Bapak hadirin, adik-adik yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, mari selalu bersama-sama menjadikan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita. Nikmat yang terutama sekali adalah nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, taufik, hidayah dan inayah, nikmat panjang umur serta kesempatan waktu, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah, tentunya dengan usaha kita. Ya, alhamdulillah tadi kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada hari ini, pagi hari ini, selalu mendapatkan ridho dan limpahan pahala dari Allah SWT. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah hari wa'an Nabi besar kita Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabatnya, juga pada umatnya yang selalu taat melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah pemerintahnya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah wasilah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wasilah subuh pada pagi hari ini juga
memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu hadir di dalam wasilah subuh. Juga alhamdulillah sering juga diadakan maulid. Mudah-mudahan dengan sering datangnya kita ke majelis-majelis ilmu, hati kita ini terbuka untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala, yakni selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang selamat, bukan saja di dunia namun di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin saya di sini selaku pengurus daripada wasilah subuh tingkat RW. Yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan semuanya dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Dan mungkin juga pengurus mohon maaf barangkali sampai dengan saat ini bantuannya masih belum mencukupi, jadi kayaknya masih merepotkan. Untuk itu saya sebagai pengurus tidak bosan-bosan mengajak untuk berinfak, karena kita sudah bersepakat yang 50.000 ya infak. Jadi siapapun boleh menyumbang untuk keperluan wasilah subuh kita ini agar tidak merepotkan penyelenggara. Maksud dari pengurus adalah itu. Yang selanjutnya pengurus selalu mengajak untuk selalu hadir dalam acara wasilah subuh ini. Mudah-mudahan wasilah subuh ini selalu berjalan dengan lancar. Dengan kehadiran Bapak lebih banyak, insya Allah akan memberikan keberkahan kepada lingkungan kita, khususnya di RW 03 ini. Yang selanjutnya insya Allah pindahnya bulan depan ya, bulan November kita ke RT 05. RT 05 nggak ada ya Pak? Alhamdulillah ya. Jadi itu disampaikan nanti setelah wasilah subuh tingkat kelurahan Pak, seperti biasa. Jadi nanti informasi selanjutnya nanti disampaikan. Yang selanjutnya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mari bersama-sama nanti kita dengarkan dari Ustadz kita yang akan disampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu untuk kita, dan insya Allah dengan ilmu maka ibadah kita akan lebih baik dan diterima oleh Allah SWT. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam tahlilan wa tamdidan wastighfar, dengan memuji mengucapkan Allah, mohon pada Allah biizni rabbil khalq, dengan izin Allah, wa doatil habiballah sallallahu alaihi wasallam, maka lahirnya kekasih Allah Nabi Muhammad SAW sajidan syakiran hamidan ka'anahu badufi tamami, ya, dalam keadaan sujud seakan dia bersyukur dan diliputi dengan badru itu bulan purnama, ya, diliputi cahaya seperti bulan purnama yang sempurna. Itu proses kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Nabi Muhammad dikatakan Zainal Anbiya? Orangnya belum ada, wujudnya belum ada, tapi ruhnya sudah ada. Pun dalam kitab Maulid tiba ilahuwa Adam. Bertanya malaikat kepada Allah, ya Allah, apakah ini nurnya Nabi Allah Adam alaihissalam? Besok itu Allah menjawab, dengan nur ini aku ciptakan Adam dan aku tempatkan di tempat yang tinggi. Qila huwa Nuh, apakah ruhnya ini punya ruhnya Nabi Nuh? Allah menjawab, dengan ruh ini aku selamatkan Nuh dari banjir bandang dan kebinasaan para pengikutnya yang membangkang berikut anak dan kerabatnya. Qila huwa Ibrahim, malaikat bertanya kembali. Allah menjawab, dengan nur ini aku selamatkan Nabi Allah Ibrahim dari apinya Namrud.
Kemudian malaikat bertanya lagi, "Ila huwa Musa?" Apakah ini nurnya Nabi Musa? Allah menjawab, "Musa ini Rasul nur ini adalah nabi pilihanku, kekasihku, sedangkan Musa adalah kalim, orang yang bisa berbicara langsung pada Allah Subhanahu wa taala." Malaikat bertanya lagi, "Kila huwa Isa?" Apakah ini nurnya Nabi Isa? Kata Allah, dengan nur ini kelak Nabi Isa akan menyampaikan tentang datangnya utusan yang terakhir. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Ya Allah, ini nur siapa? Yang engkau beli pakaian wakhar, engkau beli pakaian kemuliaan, engkau pasangkan mahkota kewibawaan, dan engkau bentangkan sorban kepemimpinan." Kemudian Allah menjawab, "Ini adalah nabi yang aku pilih dari keturunan Lu'ay bin Ghalib yang kelak akan menjadi yatim, yang diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya Abu Thalib." Beliau adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi segenap umat manusia dan alam semesta. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma bu'istu liutima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan di tengah masyarakat yang sudah doyan agama, melainkan di tengah masyarakat jahiliyah yang pada saat itu sangat biadab, penindasan, pemerkosaan, perbudakan. Bahkan pada saat itu anak perempuan yang lahir dianggap sebagai aib, maka dikubur hidup. Kemudian datang Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karenanya Allah beri Nabi Muhammad SAW bekal akhlak yang terpuji. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Sungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang terpuji, akhlak yang agung. Bahkan Siti Aisyah istrinya mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah sebagai Al-Quran. Oleh karenanya bagi kita semua saja yang ingin kehidupannya berlangsung baik, bahagia dunia akhirat, tidak ada jalan lain adalah kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran diturunkan buat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jalikal kita bulan Raibafi hudalil muttaqin. Dengan takwa itulah maka kita akan dapatkan kebahagiaan yang hakiki, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Bapak yang dihadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 akhlak Rasulullah yang kita bahas atau kita utarakan di sini. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW berdakwah, setiap jalan dia ditimpukin sama kotoran apa? Onta. Dulu mah gak ada kebo ya, nggak ada sapi, ada yang onta. Setiap jalan berdakwah ditimpukin. Kemudian suatu saat itu berhenti timbukannya, maka Rasulullah naik ke atas, dia menjenguk orang yang nimbukin itu sedang sakit. Karena akhlak Rasulullah SAW, akhirnya orang yang sering nimbukin itu masuk Islam. Kalau kita mau jalan ke Nurul Mukmin lewat rumah tinggal ditimbukin, kira-kira apa begitu dia sakit? Syukurin, agak mau dari kalian. Ya, itu akhlak Rasulullah SAW, dia jenguk. Ya. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW nyuapin pengemis buta di pinggiran kota. Ketika pengemis itu disuapin oleh Rasulullah dengan tangannya yang lembut, dengan suapan yang lembut, begitu juga setiap disuapin keluar dari mulutnya pengemis buta itu menghadik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu membohong, Rasulullah itu penjinah, Rasulullah itu jahat. Tapi Rasulullah nggak marah. Coba kalau kita nyuapin orang buta, setiap suapin ngatain kita, yang enak apa? Itu jujur ya. Ya, doa Rasulullah dia tidak marah. Kemudian yang terakhir, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif, bukan disambut dengan hadroh,
tapi disambit dengan batu. Rasulullah marah? Enggak marah. Yang marah malaikat Jibril, temannya. Ya Rasulullah, seandainya engkau izinkan, akan aku angkat gunung Uhud, aku timpakan kepada mereka. Apa kata Rasul? Jangan Jibril, mereka belum tahu. Nanti dia tahu, nggak bakal seperti itu. Lama ya Rasulullah, biarin. Ntar kan anaknya ada, cucunya ada. Terus sahabat Rasulullah, kalau kita mau jaga malaikat Jibril, gitu ya, ajar dulu. Ya, itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Kita ambil hikmahnya ketika kita berdakwah. Dakwah ini kewajiban bukan ustadz aja, bukan kiai aja, tapi kita juga berkewajiban. Dakwah itu perlu proses, tidak bim salabim abrakadabra, tapi perlu proses. Rasulullah berdakwah di Mekah Madinah selama 23 tahun, dan berdakwah itu dengan bil hikmah, dengan sopan santun, tidak dengan marah-marah, tidak dengan penuh emosi. Merangkul bukan memukul. Kalau kita dakwah sambil marah-marah, emosi, yang ada orang bukan senang tapi kabur. Dia takut, gue mau ngaji tapi gue marah-marah. Ya, akhirnya itulah. Jadi di dalam maulid Muhammad dan Nabi Muhammad SAW ini, sejenak kita kembali membaca riwayat Rasulullah SAW, bagaimana beliau begitu romantis ya kepada istrinya, kepada keluarganya. Beliau juga seorang ustadz yang mengajarkan berdakwah, beliau juga seorang pedagang, beliau seorang pengembala, beliau juga seorang panglima perang. Ya, ini yang dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita dicontoh akhlak Rasulullah SAW, karena di dalam diri Rasulullah itu lengkap semuanya, apa yang kita mau ada. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Burung pipit, burungnya coklat. Anak manjangan, kenceng larinya. Biarpun sedikit, biar manfaat. Kalau kepanjangan bosan dengerinnya. Nah, insya Allah. Satu lagi, masjid di Harjamukti berwarna-warni, terhimpun dalam satu wadah MUI dan DMI. Memperingati Maulid Nabi bukan hanya sekedar seremoni, tapi kita harus mencontoh akhlak Nabi yang terpuji. Anak rayap main di papan ditaruh di atas kolam, kolamnya jatuh. Mohon maaf atas semua kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita tutup dengan bahan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buah mangga, buah delima disangkutin di atas tiang. Saya doanya nggak lama-lama karena udah siang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hadina bi huda waj'alna mimma syarfi ridha wa tu'alina waliyat syura wa la. Setengah 7 ya, pas setengah 7.